Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita kembali belajar tematik. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kelainan darah. Apa penyebab gangguan kesehatan pada darah manusia? Gangguan kesehatan pada darah manusia disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor keturunan atau yang diwariskan orang tua, yang kedua faktor non-keturunan, contohnya yang disebabkan oleh yang pertama gaya hidup seperti tidur larut malam dan jarang berolahraga. Yang kedua, jenis makanan yang dimakan, di mana makan makanan berlemak yang dapat menyebabkan obesitas. Contoh gangguan atau penyakit yang menyerang kesehatan darah manusia karena faktor non-keturunan. Yang pertama, anemia. Yang kedua, leukemia. Yang pertama adalah anemia. Anemia adalah kondisi kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebabnya pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, gangguan pada pembuatan sel darah merah pada tulang. Perhatikan gambar di mana sel darah merah pada tubuh yang normal dan gambar yang kedua merupakan sel darah merah pada tubuh yang terkena anemia. Gejala pada penyakit anemia yaitu yang pertama, mudah cepat lelah, yang kedua, lemas, yang ketiga, sakit kepala, yang keempat, wajah terlihat pucat. Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Contohnya, bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia adalah kondisi ketika sel darah putih lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Penyebab penyakit leukemia adalah produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Perhatikan gambar. Gambar yang pertama adalah sel darah putih pada tubuh normal, sedangkan gambar yang kedua adalah kondisi sel darah putih pada tubuh yang terserang penyakit leukemia. Pada tubuh yang normal, sel darah merah lebih banyak daripada sel darah putih. Sedangkan pada tubuh yang terserang leukemia, sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah. Selanjutnya adalah contoh gangguan atau penyakit yang menyerang kesehatan darah manusia karena faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Yang kedua, thalassemia. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein dalam proses pembekuan darah, sehingga menyebabkan penderita mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat terluka.
Perhatikan gambar. Gambar yang pertama adalah hemofilia. Darah tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Sedangkan gambar yang kedua adalah darah normal, di mana darah akan membeku sehingga mengurangi pendarahan saat terluka. Selanjutnya, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan penderita talasemia pada sel darah merah tidak berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup dan dapat menyebabkan anemia. Pada talasemia yang pertama, lelah, yang kedua, lemah, dan yang ketiga, sesak napas. Perhatikan gambar. Gambar yang pertama adalah darah normal, di mana mengandung hemoglobin yang cukup, sedangkan gambar yang kedua adalah darah yang terkena penyakit talasemia. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan makna dan amanat pada pantun. Pada subtema sebelumnya, kita sudah mengenal pantun, mulai dari pengertian, ciri-ciri, bagian-bagian, hingga jenis-jenis pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan melalui rangkaian kata-kata yang indah. Kita juga sudah pernah menentukan makna pantun. Makna yang terkandung dalam pantun merupakan tujuan pembuatan pantun. Makna pantun bisa kita pahami dari setiap kata yang menyusun baris ketiga dan keempat. Selain mengandung makna, pantun juga mengandung amanat. Amanat pantun adalah pesan yang ingin disampaikan pembuat pantun melalui pantun. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Naik perahu harus mengayuh, tak ada perahu, naiklah rakit. Jagalah kesehatan tubuh, agar kita tidak mudah sakit. Makna dari pantun tersebut adalah menjaga kesehatan tubuh sangat penting dilakukan agar tubuh tidak mudah sakit. Sedangkan amanat pada pantun tersebut adalah kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Atas perhatiannya, Miss ucapkan terima kasih. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.